Halo bosku, assalamualaikum, salam cinta, balik lagi di channel Motor Rakyat. Oke, kali ini sudah ada Yamaha Mio, ini yang generasi pertama ya. Sekali lagi kita nostalgia nih di video ini. Jadi kita ambil motor-motor lama emang, seperti Yamaha Mio ini. Oke bosku, jadi di sini udah ada Yamaha Mio tahun 2006. Ini serian yang pertama ya. Serian pertama itu keluar dari tahun 2003 itu sampai 2008. Modelnya seperti ini. Bodinya seperti ini ya. Kebetulan ini kita dapat dari motor teman sendiri, namanya Mbak Sulis ini. Ini orang yang paling cantik di tempat kerja saya ya. Ada nanti sosial medianya kita cantumin juga untuk Mbak Sulis. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Sulis, motornya bisa kita review. Jadi apa sih istimewanya motor ini? Sebenarnya motor ini sangat istimewa sekali bagi Yamaha, karena dengan adanya Yamaha Mio ini, Yamaha itu pasarnya itu memang sangat laris sekali ya. Karena sebenarnya ini bukan motor matic pertama untuk yang dikeluarkan Yamaha. Sebenarnya generasi matic pertama itu adalah Yamaha Nuvo ya, tapi Yamaha Nuvo emang nggak begitu laku di pasaran. Jadi untuk terobosannya Yamaha mengeluarkan Yamaha Mio yang seperti ini, Mio Sporty. Itu targetnya sih awalnya emang diperuntukkan untuk wanita, tapi dengan berjalannya waktu juga akhirnya para pria-pria pun juga sangat menyukai motor ini ya. Oke, jadi kala itu Yamaha Mio Sporty itu hanya memiliki saingan itu ini ya, untuk dari Honda, yaitu Honda Vario yang CW yang masih karbu 110 cc. Jadi itu pun baru di tahun 2005 itu Yamaha Mio baru memiliki saingan dari Honda, karena lahirnya juga di tahun 2003 ya, yang serian seperti ini. Jadi pada saat itu memang sangat legendaris sekali motor matic ini. Bahkan dulu yang punya itu di tempat saya, hanya depan rumah saya. Itu waktu itu orangnya itu emang juragan, jadi tiap ada motor baru pasti dia beli kayak gitu. Untuk kekurangan dan kelebihan Yamaha Mio ini yang serian awal kayak gini, itu sebenarnya untuk kelebihannya sangat lumayan banyak menurut saya. Karena saya dulu juga di SMA itu juga bukan punya saya sih, punya kakak saya. Itu juga ada Mio yang lampu senjanya udah nyambung ya di depan situ. Itu Mio Smile, biasa orang familiarnya Mio Smile kayak gitu. Saya pernah memakai juga dengan spesifikasi mesin yang sama seperti ini juga. Jadi menurut saya enaknya motor ini apa sih? Enaknya motor ini yang pertama menurut saya itu langsung ke joknya ya. Joknya itu tebal. Kalau yang untuk motor ini sendiri, karena ini udah dipertipis, jadi ya nggak setipis ini sebenarnya untuk standarnya. Karena standarnya motor ini tuh joknya tebal ya, dibandingkan dengan Honda Vario itu lebih enak jok Mio yang serian yang ini ya, karena tebal, jadi nyaman sekali untuk dikendarai. Juga di sini motor ini kecil ya, relatif kecil, jadi untuk akselerasinya, untuk kestabilannya juga bagi orang-orang apalagi pria ya, itu sangat enak sekali tentunya. Aslinya cocoknya untuk wanita sih, tapi untuk pria sih nggak masalah, bagus juga. Terus apalagi kelebihannya yaitu di rem pengereman depan sama belakang itu dibandingkan Honda itu sangat pakem sekali untuk Mio ya. Ini untuk konsumsi bahan bakarnya kala itu diklaim itu boros ya. Karena kenapa? Karena kala itu motor
maksudnya setahun yang sama itu seperti Vega R, belum ada Matic ya, itu emang termasuk boros. Tapi menurut saya sih lebih borosan Vario yang 110 CW itu daripada Mio ini. Jadi menurut saya sih masih wajar-wajar aja ya. Untuk kekurangannya sendiri bosku, sebenarnya juga nggak begitu banyak ya. Karena untuk Yamaha Mio yang sekarang khususnya Mio Z itu emang dari kekurangan Mio yang terdahulu itu emang udah dibenerin lah kayak gitu. Untuk motor ini sendiri kekurangannya menurut saya seperti kompartemen yang ada di saku depan sini, emang kalau yang serian yang awal seperti ini itu emang belum ada kompartemennya ya. Jadi modelnya masih bulat kayak gini, kayak punggung punggung kambing lah. Terus bagasinya juga kecil nih. Kenapa kecil? Karena filter udara itu masih di bagian tengah sini nih, masih di bagian tengah. Jadi memakan tempat yang ada di dalam jok sini. Nah itu juga sebenarnya udah diperbaiki ya untuk Mio yang sekarang atau motor Matic yang sekarang. Joknya lebih luas. Kenapa? Karena filter yang awalnya di bagian tengah atau atas mesin itu sudah diganti di bagian sini samping ya, atau di atas CVT. Jadi tempat yang awalnya buat filter di tengah itu bisa untuk bagasi tengah. Itu aja sih kekurangannya. Terus untuk yang serian yang velg racing ya, atau velg palang, itu velgnya itu sangat mudah sekali untuk goyang ya di bagian velg belakang itu. Karena nggak tahu, itu emang kekurangan Mio sampai sekarang menurut saya ya. Velg belakangnya itu biasanya goyang kayak gitu. Terus ini juga bannya agak kecil-kecil ya. Jadi untuk shock breaker depannya itu dibandingkan dengan Vario itu lebih pendek, jadi lebih empuk shock breaker Honda sebenarnya. Itu aja sih kekurangannya. Terus oh iya ini di sini untuk serian yang ini standar sampingnya ini belum ada switch otomatis buat mematikan mesin ya. Jadi walaupun di standar kayak gini mesin akan tetap menyala kayak gitu. Jadi belum begitu safety lah untuk keamanannya kayak gitu. Menurut saya itu aja sih kekurangannya. Sekarang kita bahas harga bosku. Untuk harga motor ini barunya dulu itu kalau teman saya udah punya ya, tapi yang serian 2011 atau 2010 itu harganya sekitar 11 juta itu harga barunya. Untuk yang 2006 saya sebenarnya belum dapat referensinya berapa. Mungkin ya pasti kisaran di bawah 10 juta atau 10 jutaan lah segitu. Nah sekarang untuk secondnya, untuk motor seperti ini itu bisa didapat dengan harga 3 juta udah dapat ya, tapi dengan kondisi yang kurang bagus kalau segitu. Untuk kondisi bagusnya saya lihat-lihat di toko-toko online kayak gitu itu sekitar 5 jutaan itu udah dapat. Nah sebenarnya gini ya masalahnya, kita masih layak gak sih untuk memakai motor ini di tahun 2020 kayak gitu? Sebenarnya masih layak sekali, menurut saya masih layak sekali. Apalagi untuk harian itu masih layak sekali. Karena kenapa? Motor ini di bagian CVT-nya itu lebih bagus dibandingkan dengan Vario ya. Vario itu cepet sekali ngeredek ya, atau Matic Honda itu gampang sekali ngeredek. Kalau Matic Yamaha itu lebih bagus menurut saya di area CVT kayak gini, karena untuk motor ini sendiri juga nggak ngeredek sama sekali. Dan untuk tarikannya itu akselerasinya menurut saya untuk cc Matic yang 110 sampai 125 itu menurut saya lebih enak pakai Yamaha gitu dibandingkan dengan Honda. Karena balik lagi tadi di area CVT itu emang lebih awet untuk Matic Yamaha kayak gitu. Jadi masih layak lah untuk dipakai buat harian, buat kerja. Ini pun dipakai pemiliknya juga sehari-hari buat pulang pergi kerja, ngantor kayak gitu. Jadi gini bosku, ini dari pribadi saya sendiri ya, saya paling suka dari motor yang serian lawas-lawas itu sebenarnya dari begelnya ya. Biasanya begelnya itu masih pakai plat besi, dan ini sangat kuat sekali dibandingkan dengan begel-begel motor sekarang ya, yang pakai kayak beda lah, bukan besi bahannya. Kalau motor-motor yang dulu itu memang pakai besi, jadi lebih kelihatan lebih kokoh aja. Jadi saya suka. Terus untuk Yamaha Mio yang di atas ini ya, serian di atas ini enaknya apalagi di bagian
pembonceng belakang itu tatakan buat kaki itu ada 2 sebenarnya di serian yang atas Mio ini ya. Itu di bawah sini sebenarnya juga ada footstep lagi tambahan. Jadi nggak terlalu naik kakinya, bisa ada 2 pilihan kayak gitu. Apalagi kita kalau bertiga ya, cenglu lah bilang kalau orang biasanya sama anak kecil kayak gitu. Itu anak kecilnya bisa napak di bagian atas, terus yang bonceng ibunya mungkin itu bisa di bagian bawah sini. Tapi sayangnya untuk serian yang ini belum ada yang footstep bawahnya. Biasa bosku, saya selalu berpesan untuk bosku-bosku dimanapun bosku berada, kalau punya motor, apapun itu motornya, apapun itu mereknya, tolong sayangi, rawat dengan baik, jaga seperti merawat diri kita sendiri agar motornya awet dan enak juga untuk dikendarai, dan jangan lupa untuk tertib pajak. Oke bosku, jadi itu aja yang kita bahas review kali ini. Yamaha Mio tahun 2006 warna biru. Kalau ada yang kurang untuk pembahasan kali ini bisa di kolom komentar, kita bahas bersama di situ, kita belajar bareng tentunya. Dan jangan lupa ikutin terus channel Motor Rakyat, ikutin terus review-review kita agar kita selalu semangat untuk membuat video-video yang lain tentunya. Dan jangan lupa untuk di subscribe yang belum subscribe, di like dan di share, sangat boleh sekali. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng ya, notifikasi, biar bosku-bosku bisa mendapat konfirmasi atau mendapat pemberitahuan jika kita membuat video-video yang lain tentunya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Salam cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.